Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaina ta'allum ala ridallahi ta'ala wa li izalatil jahli wa hiya idin amin amin ya rabbal alamin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tadi ada beberapa yang chat WA izin telat, ada juga yang izin gak bisa masuk ya. Tamam. Mungkin nanti yang telat atau yang gak bisa masuk bisa nge-review dari record ya. Di bagian kedua khulasoh kita sudah mulai bahas dari idhofah ke ta'ajub, kemudian madah wadam yang bagian pertama madah wadamnya pakai nikma wa bisa. Nah, selain nikma wa bisa, ada juga opsi lain cara kita memuji, cara pakai uslubnya orang Arab gitu ya, memuji atau menghina. Bisa pakai habada dan la habada. Asal tuh ada ya Gamaah? Waduh ya. Tamam. Waduh. Soalnya lagi hujan ini di Pare nih. Habada wa la habada. Nah, jadi udah ketahuan ada la-nya mana yang madah, mana yang dam ya. Jadi habada yuqalu fil madah wa la habada yuqalu fid dam. Ya. Kalau kemarin nikma untuk madah, bisanya untuk dam gitu ya. Nah, sekarang yang habada untuk madah, la habada yang untuk dam. Ya. Wahumma fi'lani kan mau bisa, dan ini masuknya ke fi'il ya. Jadi kalau kita kan pokoknya ya semua kalau kita mau mudah gitu ya dalam bahasa Arab itu, yang penting kita tahu apakah dia ism, fi'il atau harf gitu. Kemudian nanti kita bisa apakah dia mu'rab, mabni, kemudian nanti kita lanjut kalau fi'il nanti dia punya sifat-sifat yang lazim, muta'addi, tam, nakis gitu. Mutasharrif, jamid dan lain sebagainya. Yang penting kita harus tahu dulu dia termasuk ism, fi'il atau harf gitu ya. Kemarin kita ikut pendapat Basroh ya, kalau madah wadam, kalau nikma wa bisa itu termasuk fi'il. Sekarang juga la habada sama habada itu juga fi'il. Fi'lani kan nikma wa bisa fil ma'na illa anna fihi ma ziyadah wa hiya annal mamduh muhabbab ilan nafas wal madmum ghairu muhabbab ilan nafas. Nahwu ala habada adari fil hawa wala habada al jahilu al adilu. Nah, jadi di sini apa artinya? Nikma wa bisa itu kan juga artinya madah wadam. Jadi maknanya sama kayak nikma wa bisa. Sama-sama fi'il dan maknanya juga sama. Kecuali kalau di habada la habada penggunaannya itu dia ada tambahan makna. Jadi mamduhnya di sini muhabbab ila nafas, disukai gitu. Terus yang madmum juga ghairu muhabbab kebalikannya, ya ghairu muhabbab ila nafas. Ya. Ala habada adari apa ya adari ya. Adari fil hawa. Hawa itu artinya hub. Kalau kalian tahu ada kitab yang namanya Bustanul Ashikin. Itu ada kayak level-levelnya cinta gitu loh. Itu ada sampai 50 lebih lah pokoknya. Di kitab itu, Bustanul Ashikin. Jadi mencari apa? Dari ya. Kalau Audrey itu tahu cuma ada yang pernah nemu tarkib ini? Tadi yang habada deh. Lil hawa ya tadi. Lil hawa.
Habada fi'il madi jamid yusta'mal lil madah. Da ism isyarah mabni fi mahalli i'rabnya sih. Oleh raf'i fa'il wal jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'i khabar muqaddam fil hawa. Adarinya mana tadi? Jer wa majrur muta'alliq bi adari lahabada. Ini ketemunya langsung i'rabnya ya makna. Mana syarat tafsir? Oh ala ya tadi ala habada adari fil hawa wal habada jahil adilnya adan. Oh, loading ya. Hidung yalla yalla. Dari mubtada muakhir. Maknanya nih. Oh, nggak bisa dibuka. Qala syair minal mutaqarrib. Nah, ini nih. Soal maktabah dargi bisa. Nadanya kalau mutaqarrib gini. Anil mutaqarribi qol khalil fa'ulun 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 fa'ul ala habada adari bilha wa wala habadal jahilul adilu. Apa artinya di sini nggak ditulis? Di sini nggak ada fotonya juga ya. Bulan keberapa? Aduh, mafish. Syarah syawat asyiriyah. Nah ini nih, syahid ala habada nih. Moga bisa. Syarahnya apa? Habada. Jadi ini syawahid. Nah ini. Ala habada al-bait guru mansub. Kalau guru mansub itu maksudnya nggak disandarkan ke koilnya itu penyair siapa gitu. La habada dakhalat la ala habada fajalata tusawi bi'sa fil ma'na wal amal. Wa farqu baina bi'sa wal habada an habada tufidud dam wa anna la tufidud dam wa anal madmum makruh amma bi'sa fatufidud dam faqat. Jadi makanya tadi ada guru muhabbab finafas atau muhabbab finafas karena di sini kalau habada itu sampai kalau la habada ada sampai makruhnya di sini ya. Makanya tadi waktu habada ada mahbubnya di sini. Cuma artinya apa? Ala habada adari fil hawa wala habada jahilul adilu. Oh ini semua kitab ya dari Alfiyah, Abdul Masalik, syarah-syarahnya Alfiyah. Itu semuanya pakai syahid syairnya ini. Pakai syahid ya. Ala habada adari fil hawa wala habada al-adilul. Ala habada adari fil hawa wala habada al-adilul jahilu. Qala Umar bin Abi Rabi al-Mazumi fadal tu bimar isya. Ini enggak ada yang nulis syarahnya ya. Cuma yang tadi aja. Ini orang Indo nih konsultasi syariah. Nikmah dan bisa dalam bahasa Arab. Nikmah bisa kemudian
Oh, ada iklan. Habada fi'il jamid. Nah, di sini semuanya ngurusin i'rabnya, nggak ada yang ngasih tahu maknanya nih. Ini kan, Aminu qaulu syair qad jama' wa qad jama' al-bait fi'lai madah wa dam ala habada. Tapi nggak ada maknanya nih. Apa ya maknanya? Nih syarah syawahidnya semoga itu. Fi ummahatil kutub. Syarahnya nih. Ya Allah ini lambat sekali. Ada yang udah nemu dari kalian mungkin? Syarahnya apa sih maksudnya? eh ala habadal adari fil hawa wala habadal jahilul adilu. Muqaddimat syarih syarah syawahid asyiriyah fi ummahatil kutub an-nahwiyah. Maktabatul Fatawa wal Fiqh al-Islami. Tapi nggak muncul-muncul juga. Tiba-tiba kita, ini muncul pada. Aina. Kan bawahnya ada. Ini kayaknya iklannya ini yang loading. Apa ya? Arab ini lima dah. Kenapa yang syarat-syarat nggak bisa dibuka? Bisa ya? Oh, bener. Ini nggak ada yang jelasin maknanya kah? Kalau adil artinya pencela atau pengkritik ya. Jadi orang yang suka ngeritik padahal dia jahil tadi ya. Itu yang paling bikin kita benci gitu. Tapi yang adari itu artinya apa? Gak ada. Adiroh. Cocok nggak ya artinya? Kalau hawa sih hope. Artinya bisa jatuh juga sih. Hawa itu bisa jatuh. Jatuh ke bawah. Cenderung. Hawa nafs kan. Hawa al-udri itu cinta yang murni. Tuh ada kata adari juga hawa lagi. Apa kemurnian cinta gitu kali ya. Kan ini artinya ya. Ala habada adari fil hawa wala habadal jahilul adi.
Jadi kalau misalkan kita ngambil arti yang adari itu artinya murni, hawa itu cinta, berarti kayak hal yang disukai itu orang yang mencintai dengan tulus gitu kali ya. Berarti adiri fil hawa gitu. Orang yang tulus dalam mencinta, terus yang paling dibenci itu, sebenarnya nggak tahu nih bener salahnya ya artinya ya. Yang paling dibenci itu yang orang bodoh tapi mengkritik gitu. Udah dia nggak tahu apa-apa malah ngeritik gitu kan. Kira-kira itu ya artinya ya. Tapi masuk aja ya. Maksudnya kayak yang kita suka itu orang yang tulus dalam mencinta, yang kita benci itu orang yang bodoh tapi dia suka ngeritik gitu loh. Kalau dia yang nggak punya yang ntar kalau dapet caranya yang bisa dibaca dengan jelas gitu baru dilalat ya kalau kurang pas. Nah, irobnya itu Rokis al-Hadani. Madhabnya si Baweh, haba itu fi'al. Danya itu fa'il. Yang namanya fi'il pasti punya fa'il kan. Annahuma bagiyani ala aslihima. Terus keduanya itu tetap kayak gitu bentuknya. Asli kayak gitu. Fahabbada jumlah fi'liyah fi'luha madin. Soalnya haba, fi'al, danya fa'il. Danya di sini wada ism isyarah fa'il. Ya, jadi habanya itu kayak bentuknya madi kan, jadi fa'il gitu. Jadi fi'il. Kemudian danya itu diambil dari ism isyarah dan dia jadi fa'ilnya. Wa ism ba'daha huwal mahsus ya. Pokoknya ingat di bab yang ta'ajub itu kan dia punya yang mahsus-mahsus gitu. Ta'ajub lagi. Di madah wadam punya yang mahsus gitu. Kayak kemarin kita ni'mal huluku al-amanah. Bi'sal huluku al-hiyanah gitu. Al-amanah dan hiyanahnya itu kan mahsusnya. Nah, sekarang kayak yang dimadahkan dan yang didamnya itu apa itu yang mahsusnya itu kan. Jadi madhabnya si Bawe intinya habba fi'al, da fa'il, setelahnya mahsus. Kemudian madhab bulba'at ya, madhab sebagian yang lain lagi, habanya itu fi'al, da mulgoh ya, wali sembadahu fa'il. Jadi mulgoh itu maksudnya ya nggak diirobin gitu, danya itu. Di skip gitu lah. Isem setelahnya yang kita bilang mahsus tadi itu adalah fa'ilnya. Faedahnya da la yataghayar anil ifrad wa tadhkir. Kayak danya itu dibilang mulgoh ya, dan danya di sini itu nggak berubah bentuknya mufrad kah, mudzakkar kah gitu-gitu. Selalu bentuk mufrad mudzakkar maksudnya. Kayak nggak akan berubah ke musanna, jama atau muannas gitu. Kayak qalu habadza zaidun, habadza hindun gitu. Jadi nggak berubah. Hindun kan muannas, nggak jadi haba dihi gitu nggak jadi ya kan, kalau muannas kan dihi ya. Terus habada azaidani. Jadi musanna pun nggak berubah. Ya, hindani juga nggak berubah. Zaiduna nggak berubah, tetap habada terus gitu. Layata goyar ya di sini. Poinnya di bab habada adalah habada nggak layata goyar ya. Anil ifrat wa takir. Selalu bentuknya mufrad dan mudzakkar. Hukmu taqaddumil mahsus bihabada. Boleh nggak sih? Kan kalau kemarin kan ada nih, waktu nikma wa bisa, boleh mahsusnya duluan, kemudian baru nikma wa bisa. Karena kita tinggal bilang mubtada khobarnya gitu kan, muqaddam muakhirnya. Nah kalau ini habadalah habada gimana? Hukmu taqaddumil mahsus bihabada. La yataqaddam mahsus bihabada ala habada. Ya, jadi mahsusnya nggak boleh jadi urutan pertama gitu. Mahsus terus baru habada gitu nggak boleh. Ya, jadi harus urut. Falayasiu antakul arrajul habada. Enggak, tapi habada arrajulu. Gitu kan. Nggak boleh yang arrajulu habada. Au hindun habada nggak boleh. Jadi dia nggak boleh muqaddam. Oh, itu aja ya. Habadalah habada. Jadi di poin habadalah habada ini fokus di i'rob. Ya, kalau i'rob masih bawe, habba fi'al bentuknya madi gitu ya. Danya di sini diambil dari isim isyarah dan dia i'robnya fa'il. Kemudian setelahnya mahsus. Ya. Ala habada adiri fil hawa wala habadal jahilul adilu. Adir artinya pengkritik ya, kalau di kamus tadi. Tapi emang artinya kalau itu udah pas aja sih. Yang kita benci adalah orang yang jahil dan dia suka mengkritik lagi. Yang kita suka habada adiri fil hawa, yang tulus dalam mencinta gitu kan. Oke. Kita masuk ke sorof ya. Nah, kemarin kita udah tahu mabadi asyrahnya nahwu. Sekarang kita masuk ke, ini nggak semua asyrah sih.
yang beberapa poin dari mabadi asyrahnya sorof ya. Kalau lugotan sorof itu at-taghyir wa tahwil wa tabdil, semuanya tahu ya. Qala ta'ala walaqad sarrafna gitu. Jadi kalau kita merujuk kok bisa sih sorofa itu artinya taghyir, karena dalam Al-Qur'an penggunaannya walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Nanti sorof di sini artinya bisa taghyir, tahwil atau tabdil. Fasarrafallahu qulubahum. Ya. Wa fil lisan, maksudnya yang orang Arab fasih pakai sorof itu penggunaannya di asarfu raddu syai'an wajhihi. Gitu. Jadi kayak dirubah gitu. Berpaling. Makna istilah amali, di sini ada makna istilah amali dan ilmi ya. Jadi kalau amali itu prakteknya, ilmi teorinya. Kalau amalinya prakteknya, tahwilul asal wahid, jadi ada satu akar kata ya, asal wahid ya. Dipindah-pindah ya, kita bikin kata turunannya ila amsilah mutalifah ke beberapa kata. Ima'anin maksudah, dan perubahannya itu ada makna yang dimaksud gitu. Latah sulfaidah illa biha. Ya, kayak fahmun kan, Hana pernah nggak sih jelasin ke kalian kalau madhabnya Basroh yang jadi asrul wahid, yang akar kata utama yang pertama kali gitu, yang jadi akarnya itu masdar. Jadi dari masdar punya turunan fi'il, kemudian fi'ilnya ada madi, ada mudhari', ada amr gitu ya. Nanti ada isim fa'il, ada masdar, isim masdar, ada isim maf'ul, kemudian ada isim makan, isim zaman gitu-gitu. Nah kalau madhabnya Kufah, akarnya itu di fi'il, jadi masdar dari fi'il gitu loh. Kalau tadi kan kebalik yang Basroh, fi'il dari masdar gitu. Nah, jadi di sini dari fahmun masdar kan, jadi fahima yafhamu ifham gitu. Terus kalau secara ilmi teori, ilmun tu'rafu bihil abniyah al-arabiyah. Jadi kita tahu beberapa bina, bentuk-bentuknya bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab gitu ya. Wa huwa liha wa ma yuradulaha mimma laisa bi'irab wala bina. Ya harju bihi ilmun nahwi. Jadi akhirnya kita bisa bedain apa sih bedanya sorof sama nahwu. Jadi sorof itu kan dia cuma bahas yang bunyah-bunyahnya aja, bentuk-bentuknya aja gitu. Nah, beda nahwu itu di i'rab wal bina gitu. Kalau kita di bunyahnya, di bentuknya kalau di sorof itu. Maksudnya di ilm di sini apa sih? Al-qawaid wal usul wal qawanin. Jadi ada kias atau ada kaedahnya gimana cara kita bikin bentuknya masdar, bikin bentuknya fa'il, bikin bentuknya maf'ul kayak gitu. Jadi ada qawaid, usul sama qawaninnya. Wal murad bil abniyah asyak. Nah, abniyah di sini adalah maksudnya siyak ya, sigoh-sigohnya itu. Sigohnya isim fa'il, kalau sulasi gimana, rubai gimana, humasi gimana gitu kan. Hayat, auzan, terus kalau mau bikin sulasi wazannya apa gitu kan. Wal murad bi ahwal abniyah, terus maksudnya ahwal abniyah apa? At-taghyir al-lafzi alladhi yahdusu fil kalimah li'illatin fi dzatiha listiqlaliha binafsiha. Jadi maksudnya adalah taghyir lafzi, perubahan lafaz gitu ya. Yang terjadi dalam satu kata li'illah fi dzatiha, karena ada faktor gitu ya. Listiqlaliha, contohnya i'lal. Jadi kita juga bahas di sorof i'lal gitu ya. I'lal tuh kayak berubah dari waw ke hamzah gitu ya. Atau dari waw ke ya, dari ya ke waw dan lain sebagainya. Jadi contohnya kayak kola kan aslinya kowala jadi kola gitu kan. Jadi taklibul waw alifan gitu-gitu. Ibdal kan harusnya tuh yang wazan ifta'ala paling banyak ya. Harusnya istabaro jadi istobaro gitu. Harusnya ittaroba jadi ittoroba gitu-gitu. Jadi berubah tak ke to gitu. Ada juga takwid, ada idgham, ada iltiqa sakinain fil kalimah, ada waqaf, ada ibtida, ada imala, ada tahfif hamzah. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Wal murad ma yuradulaha apa? Taghyir al-lafzi alladhi yahdusu fil kalimah li amrin tari alaiha. Amrin tari itu kayak keadaan darurat gitu ya. Contohnya iltiqa sakinain kan nggak mungkin dalam bahasa Arab itu ada iltiqa sakinain. Nah, karena ada iltiqa sakinain itu pasti ada salah satu yang harusnya dirubah biar bisa dibaca gitu loh. Kayak ini lo bacaan habis adan Muhammadanil wasilata wal fadilah gitu-gitu. Atau idgham fi kalimatin gitu. Ya. Sebab tasmiyah ilmu sharaf di tasrif kan kemarin kita udah bahas ya. Kalau nahwu kenapa sih kasih nama nahwu gitu? Karena mau mengabadikan kaulnya Sidna Ali gitu kan. Unhu hadan nahwa ma'asana hadan nahwa alladhi nahautahu gitu-gitu.
Nah, kalau sorof tuh kenapa namanya sorof sih gitu kan? Dia tagir, tabdil, tahwil gitu-gitu. Kenapa nggak ilmu tahwil kata apa? Jadinya ilmu sorof gitu. Mafihi minat takalub ya dibilang sorof karena di situ ada takalubat, ada perubahan-perubahan gitu. Besar fudahri takalubatuhu. Jadi sarfudahri itu kayak hidup ini berputar gitu kan, dari kayak roda berputar gitu kan. Perubahan masa gitu lah. Dari hal ke hal gitu. Maudu ilmu sorof di sini asma mu'rabah ya, kata bahasa Arab ya. Walafal mutasarrif dan fi'il-fi'il yang mutasarrif gitu. Jadi bukan yang jamid gitu. Lal huruf. Jadi di sini nggak bahas huruf ya. Walal af'al al jamidah, nggak bahas fi'il jamid. Kemarin kita udah bahas ya. Apa itu fi'il jamid, apa itu fi'il mutasarrif ya kan. Fi'il jamid itu kayak asa, nikma, bisa gitu kan. Yang fi'il mutasarrif ada yang kamil tasarruf, ada yang nakis tasarruf. Terus habis itu apa lagi? Wal asma'al mabniyah, isolah kadomair, asma syarat, asma istifham, asma af'al gitu-gitu. Enggak ya. Jadi yang dibahas cuma asma yang mu'rabah, yang mu'rab aja, kata-kata bahasa Arab yang mu'rab aja dan juga yang fi'il-fi'il yang mutasarrif. Huruf enggak ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba bahas huruf di sorof, salah. Orang kita objek pembelajaran di sorof cuma isem yang mu'rab aja, fi'il yang mutasarrif aja gitu. Untuk apa sih kita belajar sorof? Faedahnya ada sonul lisan Arabi minal khata'. Ya, ada juga biar kita nggak salah baca lah, biar kita nggak salah wazan juga nggak salah sigoh gitu. Ma'rifatul asli minaz zaid, biar kita tahu mana yang akar kata asli, mana yang tambahan gitu. Soalnya kan dalam bahasa Arab ada sulasi, ada rubai, yang mujarot, habis itu ada yang sulasi mujarot atau mazid biharfain bisa satu ahruf ya gitu-gitu kan. Biar kita tahu mana yang huruf asli, mana yang tambahan. Khulu mufradatil kalimat min mukhalafatil qiyas alati takhulu bi fasahatil kalimah. Jadi biar kita tuh nggak bikin mufradat, nggak bikin kosakata bahasa Arab yang nggak sesuai dengan kias atau dengan kaedahnya. Jangan sampai bikin-bikin sendiri gitu. Padahal bahasa Arab ada kiasi atau ada kaedahnya. Ma yustamadu ilmu sarf minhu. Ilmu sarf itu bersumber dari mana sih? Dari Quran dan wa qiraat. Nah, kita kemarin waktu di nahwu juga udah tahu ya kalau dalam Al-Qur'an itu namanya qiraat sab'ah ya. Qiraat yang mutawatirah gitu, qiraat asyrah, harbat asyar. Ada ulama-ulamanya, qori'nya dari tiap daerah. Kalau kita bacanya Hafaz an Asim kan gitu. Terus dari hadis Nabawi Syarif, kita juga udah tahu waktu di nahwu kemarin ada beberapa ulama yang nggak ngambil hadis, ada juga ulama yang ngambil hadis gitu. Karena hadis boleh diriwayatkan secara makna. Padahal bahasa itu pasti neliti lafat kan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lah lafadznya orang biasa aja dipakai. Masa yang hadis yang itu lafadz dari Nabi gitu kan. Malah nggak dipakai kan itu, akhirnya dipakai. Terus yang ketiga kalam Arab fusoha ya, dari syair, nasr, fani, hikam, amsal gitu. Dari bentuknya syair yang punya nadom atau nasr yang prosa. Nasr fani ya, bukan yang kata biasa jadi yang prosa. Terus hikam, kata-kata mutiara atau amsal peribahasa gitu. Nah, asyarul ulama sorof siapa? Mu'ad bin Muslim al-Harra. Ya, ada juga selain Mu'ad bin Muslim al-Harra, ada Abu Usman al-Mazini, Abu Fatah Usman bin Jinni, Abu Ala al-Farisi. Ini juga udah disebut di Muqaddimah Nahwu ya, Ibnu Asfu. Karena di situ kita kayak memisahkan kapan berkembangnya ilmu Nahwu, terus kapan pisah sama sorof kan. Ibnu Malik, Ibnu Hajib, sama Syekh Zamakhsyari. Tamam, itu sekilas dari pengantar ilmu sorof mabadinya. Nah, kemudian kita ke mizan sorfi ya. Jadi segala sesuatu punya timbangan ya. Kayak kita nimbang berat pakai gram, nimbang air pakai liter, nimbang apalagi kan berat badan juga pakai gram gitu. Nah, kalau kita nimbang-nimbang sorof pakai apa? Punya mizannya sendiri. Mizannya nanti dari fa, ain, sama lam. Misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih fa, ain, sama lam? Kenapa nggak abata? Apa jahaho, dadaro, zasyaho, semuanya? Kenapa huruf yang diambil fa, ain, lam gitu kan? Dari sini ta'rif mizan sarfi huwa mi'yar lafdi istilahal ulama ala ittikhadih minal fa, ain, wal lam. Jadi kalau kita mau bikin timbangannya sorof, kita harus lihat faul fi'ilnya yang mana, ainnya yang mana, lamnya yang mana, baru kita taruh di tempatnya masing-masing. Kalau ada tambahan, tambahnya di mana posisinya? Sebelum fa, pas setelah fa, sebelum lam atau setelah lam, atau sekitar ain kan gitu. Jadi kita harus lihat mana fa-nya, mana ainnya, mana lamnya. Goret minder seti. Nah, buat apa sih kita belajar timbangannya sorof? Kenapa harus ada fa, ain, lamnya kita pelajari gitu kan?
Ma'rifatu abnatil kalimah arba'i, biar kita tahu yang mana yang asli, mana yang tambahan. Kalau yang fa, ain sama lam itu yang asli gitu ya. Makanya kemarin kita udah pernah bahas waktu di nahwu kalau bahasa Arab itu sulasi kebanyakan daripada sunai yang 2 kata. Makanya yang diambil 3 fa, ain, lam gitu. Terus kita cari tahu tangan bahasa Arabnya apa ya? Yadun. Yadun kok ada 2 huruf doang gitu kan. Enggak, aslinya yadayun. Makanya waktu dia ke jamak balik lagi aidiyun gitu kan. Idza ma'rifatu ma tara 'alal kalimah min hadfin wa qalb. Nah, jadi dengan timbangan fa, ain, lam kita tahu mana yang asli, mana yang tambahan, kita tahu mana yang kena qalb, kena hadzaf, kena i'lal, kena ibdal, pokoknya kena pergantian gitulah. Jadi kita tahu gitu dengan mizan fa, ain, lam itu. Al bina al asli li mizan as-sarfi huwa madatu fa, ain, lam gitu wa mata sarafa minha. Asbab, nah ini nih, kenapa sih yang dipilih fa, ain sama lam, kenapa enggak abata, abaja gitu-gitu. Ana tasrif tagir wal fi'l wa ma yushbihuhu min al-asma yaksuru fi tagir. Jadi karena yang paling banyak kan sorof itu pembahasannya tagir dan yang paling banyak kena tagir itu fi'l. Jadi fa'ala yaf'alu itu kan artinya kayak pekerjaan gitu kan, af'al gitu. Fahtirat mahdah fa'ala lil wazan, akhirnya dipilih deh. Takkid lihadil munasabah karena emang tagir dan tagir di fi'l gitu. Yang ketiga, anna madah fa, ain, lam amul mawat wa ashmaluha, karena ini yang paling materi yang paling umum dan yang paling mencakup semuanya. Li'anna kulla hadas sama fi'lan, karena semua yang kejadian itu namanya fi'il gitu loh. Dan yang ditasrifkan yang kejadian-kejadian itu hadas tadi. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Wa qalu ta'ala anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Jadi semuanya pakai kata fa'ala. Fa'ilun, fa'alta gitu-gitu. Yang ketiga, sesuai dengan maharij asliyah lil huruf as-salasa. Jadi fa ya. Fa itu syafatain ya, pakai syafatain. Fa ya, af. Pas sukun baru terasa af, itu syafatain ya. Coba kalau kalian mau nyoba af, pasti pakai syafatain. Kalau syafatain yang enggak bergerak atau enggak apa-apa pasti enggak kecipta huruf fa gitu kan. Jadi maharijul hurufnya fa itu syafatain, ain itu halki ya. Lam itu lisan. Jadi kayak mewakili gitu, syafatain depan, halki paling dalam, lam tengah-tengah gitu. Fahadu min kulli mahraj harf yumasiluhu alfa minasyafa wal ain al halqi wal lam min lisan. Tamam? Jadi akhirnya kalian tahu ya kenapa yang diambil fa, ain, lam. Wujuhu ihtiyaril mizan sulasiyan. Kenapa 3? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 1 aja? Fa gitu. Kenapa enggak ain, ain, ain gitu? Atau kenapa enggak 4? Fa, ain, lam, nun gitu misalkan. Nunnya kan hoisyum gitu, gunnah apa ya. Ana sulasi aksar al-fat karena bahasa Arab itu mayoritasnya 3 ya, istimalan lihifatihi wa tidali, karena itu pas banget ya. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Jadi itidal mu'tadil lah standar gitu. Hifah dan ringan 3 itu. Enggak kepanjangan, enggak kependekan. Ana ziyadah asal wa nuksan farq. Karena yang asli itu ziyadah, terus yang namanya nuksan kekurangan itu farq. Kayfiyah tuh wazn kalimat, gimana sih caranya kita menggunakan timbangan gitu ya, pakai mizan sorof itu. Ini titik-titik, nggak ada tulisannya ya. Aksamul kalimah ala ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad itu yang murni. Jadi dia asli. Fa, ain, lam, a, ka, la, ka, ta, ba, ja, la, sa gitu ya. Jadi hurufnya semuanya asli. Ada yang sulasi, ada yang rubai ya. Ada yang humasi, tapi humasi cuma di ism. Kalau di fi'il ada sulasi, ada rubai. Kalau di ism ada sulasi, rubai, humasi. Jadi ism yang kata aslinya 5 itu ada. Ya. Contoh yang sulasi di fi'il fa'ala, kataba. Di ism najmun, fa'lun. Rubai di ism contohnya dah roja, fa'lala. Jadi dah roja itu 4-4-nya kata asli. Nanti kalau dia ketambahan 1 huruf, jadi tadah roja, fa'lala. Gitu ya. Nah, di sini kalian kembangkan sendiri ya tasrifannya kayak fa'lalayu, fa'lilu, fa'lalatan, wa fi'lalan, kalian terusin gitu tasrifannya. Terus kalau yang ism ja'farun, fa'lalun. Nah, kalau yang humasi ini dari kalau yakunu ila fil asma, jadi cuma ada di ism. Tafarjalun, fa'allalun. Jadi ada 5 ya, sampai 5 gitu loh ism. Fi'il enggak ya. Kalau fi'il udah 5 berarti antara 3 asli 2 tambahan atau 4 asli 1 tambahan. Sekarang yang mazid. Nah, yang mazid berarti udah ketambahannya. Jadi ada yang ziyadahnya bitakriri harfin dengan pengulangan kata. Ya. Jalbaba, fa'lala. Ya, atau
qaddama, fa'ala gitu. Nah, ziyadah itu bisa diambil dari huruf sa'altumuniha. Contoh penggunaan sin waktu istaf'ala, penggunaan hamzah waktu af'ala, lam itu diisem sih, lam. Kemudian ta ya, tafa'ala, tafa'lala. Mim juga diisem. Ketambahan mim itu kayak di muf'ilun gitu ya. Terus ketambahan nun ya ha sama mat. Jadi sa'altumuniha. Contohnya di sini hamzah ya, af'ala ahsana. Mahmud, maf'ul itu ada wawunya tambahan mim sama waw. Karena aslinya kan fa'ala, maf'ul berarti mimnya tambahan, wawunya tambahan. Makanya di sa'altumuniha. Mim sama waw udah pakai di situ. Ma yu'taddu bihi fil mizan di mana annahu yura'i fil mizan as-surah al-hadirah wa dzalika fil mawadi' as-salas allati harkis al-hada jayyidan. Jadi dari mizan yang harus kita perhatikan itu ada i'lal bil hadaf. Contohnya waktu kan gini, qala yaqulu. Nah, kan fa'ala yaf'ulu. Uf'ul harusnya kan ukul. Ukwul harusnya. Ukwul, tapi enggak. Jadi ada yang mahdhuf. Jadinya enggak ukwul, tapi kul gitu aja. Enggak usah makwulun, tapi makulun gitu aja. Jadi kalau si Baweh mengatakan mafu'lun, wazannya makulun, kan fa-nya qaf, makulun, mafu'lun. Tapi kalau Ahfash mengatakan itu mafulun. Jadi ainnya dihapus. Yang ada waw. Kalau si Baweh, wawnya dihapus, yang ada ain. Nah, jadi kalau misalkan kalian ditanya, apa wazannya makulun? Indah si Baweh, mafu'lun. Indah Ahfash, mafulun. Yang kedua ada al-qalb al-ilali fil harf az-zaid. Contohnya sohaif, jazair, ajaiz. Itu wazannya fa'ail, sohro, fa'la gitu. Jadi kan dia aslinya ini ya kan sohifatun. Aslinya sohayif. Terus ya-nya berubah jadi hamzah. Jadi sohaif. Ada juga qalb makani. Ya, contohnya aslinya itu ya Isa, tapi maklub dibalik jadi Ayisa. Ya. Ayisa itu perubahan dari ya Isa. Abar itu aslinya dari abar, jamak dari bi'run ya. Bi'run, bi'roni, abarun. Harusnya abarun. Fi'lun, fi'lani, af'alun. Bi'run, bi'roni, abarun. Terus dibalik, ditukar. Nah, jadi bukan abarun, abarun. Gitu. Jadi perpindahan fathahnya di a, kan aslinya abarun, pindah ke ba, ke kata sebelumnya. Jadi abarun. Ya. Ma la yu'tat bihi fil mizan. Nah, bimana annahu la yura'i fil mizan surah al-hadirah bal yura'il asal. Dzalika fil mawdi' al-khamsah. Kita lihat aslinya langsung. Ya. Jadi kalau tadi itu kayak ngelihat hasil perubahannya kan. Waktu kul kita bilang wazannya apa? Kul. Makulun bisa mafu'lun atau maf'ulun. Kalau di sini kita balik ke asal yang dihitung ya. Gak kehitung mizannya. Kayak soma kita nggak bisa bilang kan fa'ala. Oh berarti fa'ala dong. Enggak. Jadi soma ya itu wazannya fa'ala. Ya sumu yaf'ulu bukan yafulu. Ya, kayak yang tadi yang atas tadi yang yu'tatuilu gitu. Ya khof alu. Istofa ya ifta'ala karena aslinya toknya tak. Kita nggak bilang ifto'ala tapi ifta'ala gitu. Isdajarok kita nggak bilang ifda'ala enggak, tapi ifta'ala tetap tak gitu loh. Jadi tetap balik ke asli. La yu'tat nggak kehitung gitu di mizan perubahannya dia itu. Tapi kalau yu'tat fil mizan kehitung perubahannya. Ya. Makanya di sini Ayisa ini ya kan ya Isa. Nah, A itu fa-nya, ya itu ainnya, sin itu lamnya. Karena dibalik jadi ya Isa akhirnya tadi kan ya kan ainnya, berarti ainnya di depan.
Wal ibdal min ta'il fa'il wa tafa'ul indal jumhur. Jadi ini pendapat jumhur tadi ya. Kalau taknya kita tulis di ta aja di wazan. Terus contoh yang balik ke wazan komplitnya sempurna aslinya, syadda juga fa'ala, ishtadda ifta'ala. Taksimul fi'al min haitsu siha wal i'lal. Nah, ini juga pasti kalian tahu ya, apa itu fi'il sahih, apa itu fi'il mu'tal. Yang fi'il mu'tal yang ada ilahnya lah gitu. Yang sahih dulu nih, yang pertama sahih salim. Berarti benar-benar nggak ada ilah, juga nggak ada hamzahnya, kayak fahima, kataba. Kemudian ada juga sahih yang dia mudha'af. Hurufnya sahih semua, tapi ada tad'ifnya, madda. Ya. Ada yang mahmus. Ya. Ini ada sulasi rubai, ya, tahu. Nah, mahmus di sini berarti ada hamzahnya. Hamzah di depan berarti fa mahmuz gitu ya, kayak akhoda yang di tengah sa'ala, yang di akhir qara'a. Nah, fi'il mu'tal berarti ada ilahnya. Kalau ilahnya di depan disebut misal, di tengah ajwaf, di akhir nakis. Kalau huruf ilahnya ada dua, lafif. Kalau gandengan makrun. Kalau pisah mafruk kan gitu. Ini juga sebenarnya udah tahu ya. Jadi yang ada misal yang di depan wahaba ya bisa, yang di tengah koma ba, karena aslinya kowama baya'a gitu kan. Yang nakis yang di akhir jaro, roma, sa'a. Yang lafif, wako, waw sama setelah kof. Jadi bisa sama kof, berarti mafruk. Rawa, waw sama ya, berarti makrun. Faidah di sini, qaidu huruf fil usul, fi ta'rifil mu'tal. Khuruj nahwu. Qatala, hauqala, baitara minal mu'tal. Lianal alif fil ula, wal waw fis sani, wal ya fis salis, laisat min usulil kalimah. Jadi, kalau yang di qatala, hauqala, baitara, itu termasuk mu'tal ya. Karena alif di pertama ya, dan juga waw di kedua dan ya di ketiga itu bukan dari kata asli. Terus faedah lagi, inna harfal ilah in sukina wan fataha maqablahu. Jadi kalau huruf ilahnya itu sukun dan sebelumnya fathah, in fataha maqablahu yusama layyin. Ya. Jadi kayak saubun, saifun kayak di tajwid ya kan, jadi huruf layyin. Faedah muhimmah inna taqasim allati jarat fil fi'il sahih wal mu'tal tajri kadzalika fil ism. Jadi di sini kan kita ada tadi fi'il nih. Oh, fi'il yang sahih, fi'il yang mu'tal. Itu juga sebenarnya ada juga ism sahih, juga ism mu'tal. Sekarang kita masukkan ke domir. Nah, ini enaknya kalian mau ngambil teori dulu baru hafalan, atau hafalan dulu baru teori gitu kan. Kalau hafalan kan tinggal fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata gitu di madi. Di mudhari' yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna gitu ya. Waktu kita isnadkan ke domir. Ya, jadi ini enak hafalan aja ya. Domair mutaharrikatu, tuma, tumti, tuma, tunna gitu. Fi'al bias-biasya wali'lal kama dzakarnaha bitafsil ma'al amsilah. Seperti yang di atas tadi ya. Sahih mu'tal, diulang lagi. Oh iya, soalnya nanti kita kalau fi'il sahih maksud domir gimana. Kalau fi'il mu'tal, mu'talnya yang di akhir lagi. Gimana kalau masuk domir kan gitu. Nah, pertama cara masukkannya ke domir itu isnadus salim ila domair rafi mutasilah mutaharika wasakinah. Kalau salim jadi fa'al ta, fa'al tuma, fa'al tum. Ini tuh nggak jelasin isi gimana cara isnadnya ya. Ini kayaknya bikin hulasoh aja deh. Terus kita buka sendiri di kitab. Kan isnad ini, isnad ini, isnad ini. Udah selesai. Tamat bil khair. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sini talhisnya punya Mutiullah al-Afghani al-Hanafi al-Maturidi. Oke. Tapi sebenarnya ada yang ingin ditanyakan. Mizan sorfi. Jadi bagian hulasa ini intinya di sorof itu yang dipelajari mizan sorfi ya. Kemudian selain mizan sorfi ada mabadi. Sebelumnya ada mabadi asyrahnya ilmu nahwu dulu ya. Al-haddu wal maudu usum masa marah walismu listimdadu hukmu syari'. Nah, mizan sorof di sini ada kenapa fa'ain lam, mizan sorof itu apa. Terus kenapa yang dipilih sulasi gitu. Fa'ain lam kenapa 3 huruf gitu.
Terus kenapa kata dalam bahasa Arab itu ada yang mujarad, ada yang mazid. Mazid itu ada yang biharfin, biharfain, bisa satu harf, itu babnya apa aja gitu. Mana yang kehitung di mizan, mana yang nggak kehitung di mizan. Yang kehitung tuh yang fa'ain lamnya ikutan berubah, yang nggak kehitung itu yang fa'ain lamnya tetap gitu. Jadi kayak soma tetap fa'ala gitu bilang. Jadi waktu kul ya sum bilangnya kul gitu. Kemudian fi'il juga ada yang sohi, ada yang mu'tal ya. Kalau saya ada yang salim do'af, yang mu'tal ada misal, ajwaf, nakis lah. Udah ya insya Allah. Kemudian isnad ke domir ya. Gimana kalau fi'il madi masuk domir? Gimana kalau nanti mu'tal bentuknya? Gimana? Itu enaknya kalau kita hafalan ini ya, amsilah tasrifiyah. Ustazah, Afwan. Sama. Naam, tafadhal. Ustazah, Ana itu belum paham yang ini loh. Kadang kan i'rab di yang domir ini jawazan atau wujuban gitu gimana sih Ustazah? Maksudnya jawazan wujuban itu contohnya kayak ini ya, yang mustatir ya. Kayak domir ya. Gimana pakai whiteboard? Itu yang paling mudah yang an dulu aja ya. Jadi ada dalam bahasa Arab itu an. Contoh ya, an itu jawazan, boleh muncul, boleh enggak. Nah, akhirnya kita bisa bilang li'anama atau li'an anama. Dua-duanya benar, berarti namanya jawazan gitu. Kalau wujuban benar-benar nggak boleh muncul gitu. Kayak an yang nggak boleh muncul itu kalau setelah fa ya. Jadi setelah fa itu mansub ya kan. Nah, tapi mansubnya itu kan an, tapi annya nggak boleh muncul. Makanya setelah a tuh kok bisa mansub sih? Bisa. Karena ada an tapi mahdhuf wujuban, nggak boleh muncul sama sekali. Wajib nggak kesebut. Jadi kalau yang jawaz tuh boleh mau nyebut benar, mau enggak juga benar gitu. Yang artinya jawazan itu. Atau yang kayak domir ya tadi. Domir, mustatir, ada jawaz, ada wujub. Maksudnya apa? Kalau mustatir wujub, wajib mastur, wajib sembunyi. Kalau yang jawaz boleh sembunyi, boleh muncul gitu. Jadi boleh sembunyi, boleh munculnya aja. Contohnya Ustazah? Belum paham. Oh ya, contohnya kayak waktu kita bilang istakim, itu nggak usah istakim anta gitu, nggak usah. Istakim aja. Ifham aja. Nggak apa, ifham anta gitu, nggak usah. Ifham aja gitu. Itu nggak boleh muncul antanya. Oh, Iya, gimana? Pernah nggak dilihat perkataan fusha gitu yang apa kayak ijlis anta gitu. Jadi nggak usah ada domirnya. Domirnya cukup di ijlis aja gitu. Failnya itu udah ada di situ. Muqaddar, takdirnya anta. Gitu. Nah, yang jawazan dia boleh muncul, boleh enggak. Contohnya kayak Zaidun, koma, abuhu gitu. Nah, koma di sini domir huwa itu boleh muncul gitu. Boleh muncul, boleh enggak. Jawazan dia. Pokoknya domir huwa itu jawaz. Jadi boleh ada failnya, muncul gitu domirnya. Atau enggak. paham Ustazah. Syukran. Jadi banyak ya kata-kata jawazan wujuban itu ya maksudnya gitu. Jawaz kan artinya boleh. Boleh iya, boleh enggak. Wujub ya harus gitu, harus ikut aturannya. Kalau aturannya mustatir harus sembunyi. Mahdhuf wujuban harus mahdhuf gitu, kayak nggak ada opsi lain gitu. Yang zawajan hiya juga bisa ya, Zah? Kalau hiya tuh dia fa'alat ya. Atau cuman huwa doang yang jawazan? Kan kalau yang wujuban ana, nahnu, anta ya, Zah? Kemana ada 6 apa 7 gitu. Coba dibuka halamannya. Ini Ana panggil absen dulu ya.
Kalian malam ini masih ada ulumul Quran nggak? Atau buru-buru? Jadi yang bab domir jawazan wujuban nanti Ana share lagi linknya ya, yang pas pembahasan itu. Kan itu ada contohnya, terus ada kaidah-kaidahnya, terus kayaknya Ana udah nggak ada di HP ini yang pas yang itu. Di hulasoh yang bagian pertama. Atau kalau buka scrollnya lama. Scroll di dokumennya maksudnya. Tamam Zah. Atifan hadir, Hadir Zah. Mursal, Hadir Zah. ya, masuk awal-awal nih misalnya. Aprimu, Aprimu dan Hasna, Hadir Ustazah. Hasna, maaf Hasna Afifah, Aninda Salsabila, Ahmad Ibnu Sina, ada yang Hadir, kenal Ustaz. Aninda, Salma Syarif, Salma, ada nama. Iliyin Arshinia, ada juga. Ataya Azahra, Latifatus Sa'diyah, Latifah Marido Ustazah. Allah yashfiha. Muzayyana, Hadirah Ustazah. tamam. Khairun Nisa Gina, kayaknya tadi ini deh izin telat tapi di absen di akhir juga belum datang ya. Muhammad Rafi Aksal Syah, Hadir Zah. tamam. Muhammad Abdi Abdillah, Hadir. Hadir Ustazah. tamam. Rauda Ridho, Rauda, Hadir Ustazah. tamam. Rahmat Gandhi, Syabekahnya do'ifah Ustazah. oh iya khair. Mungkin nanti yang Syabaka Daifa bisa nyimak rekaman ya. Soalnya ini udah terakhir yang Sorof cuma satu pertemuan aja, cukup kan? Soalnya Sorof tuh emang kadang teorinya enak, tapi kadang enak hafalan gitu loh. Jadi kayak contohnya nih, kalau teori kan kita pakai gini ya, gimana cara bikin isem fa'il gitu kan. Terus nanti kita dibilang, kalau sulasi setelah fa dikasih mat, kemudian airnya jadi kasroh gitu kan. Padahal kita kalau tahu fa'il itu bentuknya fa'ilun, karena kita fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, kan tahu langsung fa'ilun gitu. Tapi kadang pakai teori kita harus kayak gitu. Ya. Terus kalau rubai gimana? Bentuk mudoreknya, huruf mudoreknya diganti mim, kemudian kan mudorek kan yaf'alu. Kalau apa? Rubai contohnya af'ala yuf'ilu. Jadi muf'ilu kan gitu. Kalau kita hafal tasrifannya, af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun kan gitu. Ya udah bentuknya muf'ilun gitu. Kadang kita bisa aja udah tahu tasrifannya bentuknya apa, terus nambahin teorinya gitu. Ya, terus Muhammad Syahrul, ada juga Muhammad Syahrul. Alia Yuzi, Hadir Zah. Mam. Hidayah, Maulida, Hadir Ustazah. Mam. Zidni Sofi, Hadir Ustazah.
Sofia Nur Sopiana. Hadirah Ustazah. Alif Izul Haq. Nah, wajud ya. Wujud. Ntar kalau orang Masri bilangnya mau good, ana mau good. Inna Salsabila. Nur Muhmida. Hadirah Ustazah. Tamam. Rizkatul Fajrin. Hadirah Ustazah. Cantika. Farhan. Farhan gak ada juga ya. Dimas Ade. Riza. Iya, kok kayaknya nggak pernah lihat namanya Dimas Ade. Intan Cahaya. Hadirah Ustazah. Intan Cahaya kenal sama Farhan dan Dimas. Nggak kenal Ustazah apa. Oke. Jadi itu nama Mungkin Rofi kenal sudah. kenal. Mungkin Rofi kenal sudah. Enggak ada. Pansi. Pas coba. Jadi kan ada grup yang syariah, ada yang Usuludin. Nah, yang Intan, Dimas, sama Farhan tulisannya lainnya. Lainnya itu berarti mau jurusan apa? Di Rosat. Nah, insya Allah lugu Ustazah. Oh, lugo, tamam. Jadi mungkin yang Farhan sama Dimas juga lugo ya. Tulisannya lainnya gitu, bukan syariah, bukan Usuludin. Ini kalian ada ulumul Quran nggak? Udah lebih 5 menit nih. Udah nggak ada aja. Oh, udah nggak ada, udah selesai ya. Za, Tamam. Afwan Za. Iya. Berarti hari ini terakhir Za. Nah. Terakhir udah habis, udah hulasohnya. Memang Ana sering bilang ke kalian kan, jadi hulasoh yang kita pakai ini punya Banin. Padahal Banin sama Banat beda duktur-dukturo. Terus belum lagi ini tahun kemarin. Bisa aja tahun kemarin sama tahun sekarang beda duktur-dukturo juga, ya kan. Jadi yang penting kita punya gambaran kayak ginilah mukorornya gitu. Mungkin nanti kalian bisa searching lagi, tahun ini hulasoh yang baru, versi terbaru gitu, yang update hulasoh yang tahun ini gitu. Ini kan hulasoh tahun lalu. Kalian nyari lagi hulasoh yang tahun ini. Atau kalian sendiri yang bikin hulasohnya. Berarti harus rajin kuliah, so nanti lihat mana yang dokter bilang muhim jidan, mana yang dokter bilang malgi, mana yang dokter bilang kiroah, mana yang dokter bilang rokis al-hada dan gitu-gitu. Ya. Ustazah kalau datang-datang ke sana langsung termin gimana Ustazah? Berarti deketin orang yang ikut kuliah. Terus nyontek Ustaz lagi. Apa gimana? Ya, kalau dia baik hati tanya aja. Kasih tahu Ana dong. Kasih tahu Ana dong dari awal kuliah sampai akhir gitu. Kalau di Bana tuh ada namanya Maktabah Star di dekat kafe, dekat kantin gitulah, dekat kantinnya kuliah Tip Asnan. Jadi samping kuliah Tip Asnan tuh ada fotokopi namanya Maktabah Star dekat kantin juga. Nah, itu dia jualan hulasoh. Maksudnya kayak ada mahasiswa yang dari pertemuan pertama sampai terakhir itu nulis apa yang disampaikan dokter. Terus dijual di fotokopian situ, terus kita beli. Gitu. Kalau di kelas Ana dulu ada yang kayak gitu. Jadi kayak anak Aiza muhadarat gitu kan. Anak pengen kuliah gitu kan. Terus nanti kita ditanya, ente kuliah gitu kan. Kamu jurusan apa? Lughah Arabiyah, Firqah Kam gitu kan. Jurusan apa? Bahasa Arab. Semester berapa misalkan Firqah Tsaniyah gitu, Firqah Ula gitu, anak semester pertama gitu. Nanti dikasih hena fi muhadarat ila muhadarat sabi'ah gitu. Misalnya di sini udah ready muhadarat yang bisa dibeli sampai muhadarat ke-7 gitu. Kalian beli aja terus baca gitu. Jadi ada mahasiswa yang kayak benar-benar nulis apa yang dokter-dokter sampaikan dari awal masuk kuliah sampai pulang, dan itu dibagi per muhadarat pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu. Ada banyak. Kalau muhadarat
khulasa sama muhadharah yang dari orang Afghanistan, dari orang Malaysia, Brunei, Singapura, itu malah ketikan komputer kayak yang barusan kita baca ini. Kalau tulisan kalau orang Mesir yang bikin khulasa itu jarang yang ketikan komputer, kecuali yang bahasa Inggris, apalagi ya yang ketikan komputer ya. Singkatan dulu bahasa Inggris sih, nggak tahu zaman sekarang. Janjian udah diketik komputer semua kan. Jadi orang Mesir itu nyatet tulisan tangan loh. Kalau orang Malay sama Singapura malah rajin banget mereka. Mereka punya recorder gitu. Kayak alat buat ngerekam gitu kan, ditaruh depan dokter-dokternya. Jadi nyampe rumah tinggal di setel ulang gitu, replay kan. Mereka sampai punya alat kayak gitu. Ya mungkin bisa sih ngerekam pakai HP gitu ya. Tiba-tiba taruh depan dokternya ada telepon masuk kan gak enak. Jadi pakai alat recorder gitu. Mereka juga kalau kita laki suka ninggal alat recorder dekat sound systemnya gitu, dekat speaker. Rajin kan mereka. Beliau orang Brunei. Sebelum kuliah udah datang duluan kan mereka khusus naik mobil dari kedutaannya mereka, terus mobilnya turun depan pintu kelas lagi ya kan. Coba orang Indo kita naik bis, antri dulu masuk kampus di pintu gerbang utama gitu kan. Naik bisnya juga desek-desekan gitu. Tapi jangan sekarang banyak Uber kok. Uber itu kayak GoCar, kayak GrabCar gitu, naik Uber. Lagian BBM di sana nggak semahal BBM di Indo. Oke, tamam, nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Katanya 2 bulan saya anterin atau udah selesai atau nanti kita bahas soal ya. Kalau yang nahwu selesai di sekarang. Mungkin setelahnya kalian beda lagi yang dibahas madahnya. Kan nggak yang nahwu terus 2 bulan nggak ganti-ganti. Jadi misalkan yang sekarang ulumul Quran sama nahwu, yang besok misalkan syariah itu ngambil usul fiqh gitu misalkan, atau yang Tarikh tasri Usuluddin ngambil habis ulumul Quran, ulumul hadis, atau ulumul tafsir, atau manahij mufassirin. Kalau yang lugoh sih biasanya tarik ada. Pokoknya yang dipelajarin di markas tuh yang kebanyakan orang Indo itu remedi gitu loh. Kalau bahasa Inggris kan nggak usah. Anak Malaysia pintar-pintar ya, Kan Zah? madah ini aja banyak kan. Biasanya termin 1 madah, termin 2 belasan, madah yang 11 atau 12 gitu. Tapi kan nggak semuanya orang Indo suka remedi. Paling cuma ada beberapa. Ya tarik tasyri gitu misalnya. Fikih madhab. Corona. Oke, tamam. Ayo jazakillah khairan za. Halo, cek. Udah boleh keluar kah? Udah kayaknya bang. Ustazahnya udah keluar. Iya ya. Tapi masih nge-record deh. Biasanya keluar semua. Coba kali Ustazah.
Muhammad Abdi. Nih aneh mati ini bang ya. Ya lain dari ustazahnya. Tanya Vi, tanya Japri. Takutnya masih ada pembahasan. Udah emang kan itu deket sama saya bang. Nah, goit deket. Itu al-akh Ibu Sina aja. Atau enggak al-akh Atifan. Apa nih? Tanya aja di grup ini apa? Atifan? Atau Apaan siapa? tuh? Tafadhol. Boleh ini udah selesai apa belum gitu Ustazah? Udah ini mah kayaknya sih. Ya udah keluar. Kalau disuruh masuk lagi ya udah masuk lagi. Oke. Allahumma bihamdika. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok